kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Saudara yang kekasih, ini merupakan teguran Paulus kepada jemaat Korintus. Teguran adalah kata-kata yang mengharap perbuatan salah tidak dilanjutkan atau berhenti dari perbuatan itu. Maka teguran itu bermaksud baik yang membawa kepada kebenaran. Tetapi perlu tahu, yang menegur sering menuruti keinginan sendiri, padahal yang ditegur tidak salah, sehingga timbul masalah. Beda dengan apa yang dikatakan Paulus di dalam firman Tuhan ini. Paulus menegur dengan teguran yang berdasar firman Tuhan kepada orang-orang percaya di Korintus. Kita perlu tahu bahwa firman Tuhan adalah benar, dan firman Tuhan adalah landasan hidup orang percaya, agar hidup orang percaya hidup di dalam kebenaran. Ayat 1, 2, dan 3 bagian A sudah saya bacakan. Paulus mengatakan orang Korintus manusia duniawi. Dikatakan oleh Paulus sampai 2 kali. Tidak hanya 1 kali, tetapi sampai 2 kali. Orang-orang yang hidup masih mementingkan duniawi yang tidak selaras dengan kepentingan rohani, seperti adanya semboyan golongan. Itu di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 12. Di sana ada golongan Apolos, ada golongan Paulus, ada golongan Kefas, ada golongan Kristus, di mana golongan yang terakhir ini ingin meneladani kesetiaan Kristus. Lalu juga adanya penyelewengan yang bertentangan dengan firman Tuhan, seperti percabulan dengan keluarga sendiri. Itu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-5. Juga hidup melajang, juga hidup melajang di lain pihak. Itu 1 Korintus 7. Jadi sudah punya istri atau sudah punya suami, tapi dia hidup menjauhi dari istri atau suami dan dia hidup secara sendiri. Itu hidup melajang. Nah, semua ini yang dimaksudkan oleh Paulus, mereka masih manusia duniawi. Mereka masih manusia duniawi. Orang-orang seperti inilah orang-orang percaya yang masih hidup sebagai manusia duniawi. Mereka sulit ditegur dengan firman Tuhan yang sesuai dengan dosanya. Jadi kalau dikasih makanan yang keras dari firman Tuhan, mereka enggak menerima. Mereka sulit, mungkin
bisa marah. Tetapi bagi mereka lebih suka disapa dengan baik. Mereka lebih suka dipuji. Mereka lebih suka dihibur. Mereka lebih suka dimanjakan. Itu yang dikatakan oleh Paulus, makanan susu yang mereka sukai, yang tidak menyinggung perbuatan duniawi mereka, yang merupakan dosa. Kadang-kadang saudara-saudara yang kekasih, ada jemaat yang sifatnya masih duniawi, mendengarkan khotbah, mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan, hatinya menjadi tersinggung, lalu marah, tidak ke gereja dan keluar dari gereja. Sifat-sifat manusia duniawi seperti ini menghambat rohani orang percaya, sulit untuk menjadi berkembang. Inginnya apa? Inginnya cari yang bisa diterima. Inginnya apa? Inginnya cari yang baik-baik. Inginnya apa? Inginnya mencari sesuatu yang menyenangkan di dalam hatinya. Tapi saya percaya semua di sini tidak ada yang seperti itu. Saudara yang kekasih, semua firman Tuhan yang ada dalam Alkitab itu tidak terkecuali harus disampaikan kepada orang-orang percaya, baik firman Tuhan itu menyenangkan, demikian pula firman itu tidak menyenangkan, agar dilakukan di dalam hidupnya dan diaminkan, sehingga kehidupan jemaat yang ada, kehidupan orang-orang percaya yang ada, mereka makin lama makin dewasa kalau di dalam hidup mereka menerima firman Tuhan, baik yang menyenangkan, demikian pula yang tidak menyenangkan. Oleh sebab itu, kalau ada seorang pendeta diminta khotbah ke gereja lain, dia mesti akan bertanya, jemaat kebutuhan rohaninya apa? Mereka sedang susah, maka hamba Tuhan ini akan mempersiapkan firman Tuhan tentang penghiburan. Dia akan bertanya, jemaat membutuhkan apa? Mereka sedang menghadapi masalah, maka hamba Tuhan ini akan mempersiapkan cara-cara menyelesaikan masalah. Kalau jemaat ada yang sakit, maka hamba Tuhan ini akan mempersiapkan mujizat-mujizat yang ada di dalam Alkitab untuk disampaikan di dalam dia menyampaikan firman Tuhan, sehingga jemaat itu akan mengerti tentang firman Tuhan, apa yang dibutuhkan di dalam hidupnya. Firman Tuhan yang disampaikan menjawab apa yang dibutuhkan di dalam kehidupan mereka sebenarnya.
Jadi saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan tidak terkecuali. Kalau firman Tuhan itu menegur, perlu diterima. Kalau firman Tuhan itu menasihatkan, perlu diterima. Kalau firman Tuhan itu memang memarahi, seperti pada saat Tuhan Yesus ada di pelataran bait Allah, memporak-porandakan orang-orang yang berjualan karena dia sedang marah, juga perlu diterima. Kalau firman Tuhan tersebut menghibur, maka itu juga perlu diterima. Kalau firman Tuhan itu isinya menyelesaikan tentang masalah, itu perlu dipelajari. Dengan penerimaan firman Tuhan, semua yang ada di dalam Alkitab yang tidak terkecuali, apabila diterima dengan senang hati dan apabila diterima dengan rendah hati, maka orang percaya imannya makin lama makin dewasa. Sifat manusia duniawi itu akan menjadi tidak. Yang kedua, ciri-cirinya masih mempunyai rasa iri hati dan berselisih. Itu dalam ayat yang ketiga. Masih mempunyai rasa iri hati dan berselisih. Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, mereka manusia rohani. Tapi setelah mereka jatuh dalam dosa, mereka merupakan manusia duniawi, termasuk turunannya, termasuk manusia duniawi. Oleh sebab itu pada saat Kain dan Habil, mereka bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan, dan persembahan Habil diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Kain menjadi iri hati sampai Kain tega membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil. Ini sifat manusia duniawi. Saudara yang kekasih, Paulus dalam menyampaikan Injil di kota Korintus dengan ungkapan-ungkapan yang sederhana dan yang penting sampai pada sasaran. Dia adalah seorang tukang tenda. Apolos, dia ahli tentang filsafat, penyampaian ungkapan dengan kata-kata yang indah, bahkan memberikan janji-janji. Kefas, di dalam dia mencari pengikut untuk Kristus dengan penuh semangat, sehingga orang-orang yang mengikut dia tertarik, lalu hidupnya menjadi hidup dengan semangat. Dan ada orang yang ingin meneladani kesetiaan Kristus bagi orang berdosa. Mereka membuat persatuan, mereka membuat kelompok sendiri, sehingga muncullah kelompok-kelompok
yang berbeda karakter, ekonomi, kesetiaan yang tidak sama. Ketidaksamaan ini yang memunculkan iri hati dan perselisihan. Masih ada di antara Bapak, Ibu, dan Saudara sampai saat ini ada rasa iri hati terhadap teman-teman persekutuan, atau masih ada perselisihan tapi dianggap tidak ada perselisihan sehingga ditutupi diam-diam. Hal seperti itu tidak baik. Hal seperti itu tidak baik. Oleh sebab itu, Paulus melihat kelompok-kelompok yang demikian. Paulus memperhatikan golongan-golongan yang demikian. Paulus di dalam hatinya dia tidak setuju adanya di antara mereka yang sudah percaya kepada Yesus Kristus ada iri hati dan perselisihan. Perlu diketahui bahwa Kristus datang ke dunia, rela tubuhnya rusak, dipecah-pecahkan, serta menderita bagi orang-orang berdosa. Untuk apa? Untuk mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah, agar orang-orang berdosa itu sendiri dapat damai dengan sesama. Jadi kematian Yesus Kristus tidak hanya membuat manusia yang berdosa damai dengan Allah, tetapi agar manusia yang berdosa yang sudah diselamatkan itu bisa damai dengan sesama. Dalam Matius 5 ayat 9, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai. Bukan orang yang iri hati, bukan orang yang membawa perselisihan, tapi orang yang membawa damai. Sebab apa? Firman Tuhan katakan, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Khotbah kemarin sudah saya sampaikan tentang anak-anak Allah. Jadi orang-orang yang sudah didamaikan dengan Allah wajib, bukan sunnah, tetapi wajib membawa damai kepada orang lain, bukan membawa iri hati, bukan membawa perselisihan, tetapi membawa damai kepada orang lain. Oleh sebab itu, orang yang sudah percaya belum membawa damai dan masih iri hati dan berada di dalam perselisihan, maka dirinya masih manusia duniawi. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kekasih, jauhkanlah rasa iri hati
dan perselisihan dalam hidup saudara-saudara. Ciri yang ketiga, bersikap rasis. Itu di dalam ayat yang keempat. Bersikap rasis. Ras itu suku atau golongan. Suku atau golongan. Jemaat Korintus berkata bahwa satu jemaat dengan jemaat yang lain berbeda golongan. Jemaat Korintus berkata bahwa satu jemaat dengan jemaat yang lain berbeda golongan. Saya ada ilustrasi pada saat ada PA di Mercy ya, tempat Bu Detik itu PA sudah akan selesai. Kebetulan Pak Beni baru ambil gambar foto. Lalu Bu Betty tanya kepada saya, apa benar kalau mencari Bapak itu di Cina, Pak Pairan? Dia bertanya seperti itu. Lalu saya menjawab, oh itu tradisi. Saya menjawab itu tradisi. Lalu saya lanjutkan, kalau Injil sudah disampaikan di Cina dan di sana banyak orang percaya dan mereka sudah mengerti tentang Allah Bapa yang sudah menjelma menjadi manusia di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia berdosa, maka mereka akan memberitakan tentang Allah Bapa. Jadi orang-orang dapat ke Cina mencari Allah Bapa atau tempat-tempat lain di mana Injil diberitakan. Jadi tidak hanya di Cina saja. Saya memberikan jawaban yang demikian, saya bermaksud agar dia mengerti bahwa yang lebih penting kalau pergi ke Cina itu adalah Allah di dalam Yesus Kristus, Bapa di dalam Yesus Kristus, bukan bapa nenek moyang mereka, bukan bapa yang diunggulkan oleh mereka, bukan bapa yang terkenal di daerah Tiongkok oleh mereka. Firman Tuhan di dalam ayat yang keempat itu berkata demikian. Karena jika seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi firman Tuhan ini Paulus berkata dengan jelas. Paulus berkata dengan jelas bahwa orang yang berkata dari golongan Paulus dan dari golongan Apolos adalah masih manusia duniawi. Sebab apa? Sebab dalam hidup mereka pasti hanya akan mementingkan golongan mereka sendiri-sendiri dan tidak mementingkan kepada Tuhan. Padahal mereka sudah percaya kepada Kristus.
Orang yang percaya kepada Yesus, hidupnya lebih mementingkan Tuhan, lebih mementingkan Yesus daripada mementingkan golongannya. Sebab apa? Sebab mereka mengerti bahwa Kristus mati untuk mereka, Kristus mati untuk menyelamatkan mereka, Kristus mati untuk menyelamatkan dosa-dosa mereka. Jadi Kristus mati bukan untuk menyelamatkan golongan-golongan yang ada, tetapi Kristus mati untuk menyelamatkan mereka yang hidupnya hidup di dalam dosa. Oleh sebab itu, di dalam pasal 1 ayat yang ke-12, Paulus berkata, adakah Kristus dibagi-bagi? Adakah Kristus dibagi-bagi? Terserah jawaban Bapak, Ibu, dan Saudara. Iya atau tidak, terserah kepada Bapak, Ibu, dan Saudara. Tapi yang perlu diketahui, tidak ada setiap golongan ada bagian-bagian kehidupan Kristus. Yang ada adalah golongan-golongan itu menjadi satu di dalam Kristus. Sebab Kristus hanya satu. Sebab Kristus hanya satu. Dan Dia adalah